Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Robi di pembelajaran ekonomi kelas 12. Sebelum Pak Robi memulai pembelajaran, izinkan Pak Robi untuk menyapa kalian terlebih dahulu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat dan baik ya. Dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan anugerah kepada kita sehingga kita punya kesempatan untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, Pak Robi ingin menyampaikan terkait dengan materi akuntansi, maka untuk itu ikuti video pembelajaran berikut ini. Nah, kali ini kita akan belajar terkait dengan persamaan dasar akuntansi yang ada di kelas 12 semester 1 nih. Jadi terkait dengan persamaan itu apa sih sebenarnya, kemudian kayak gimana nanti kita akan belajari lebih lanjut di pertemuan kali ini. Anak-anak, kalau kita bicara terkait dengan akuntansi, kebanyakan orang pasti bilang, Pak, itu membingungkan, sulit, buat pusing, apalagi pas kalau kita galau nih ya, pasti akan nambah galau. Karena akuntansi itu berkaitan dengan uang, dan uangnya nggak ada gitu ya. Atau akan sebagian orang bilang, Pak, saya nggak paham nih terkait dengan akuntansi gitu ya. Tapi sebenarnya anak-anak, yang terpenting untuk dipahami itu bukan gimana sih Pak cara jurnalnya, buku besar, kertas kerja, neraca, itu entar. Jadi yang terpenting adalah persamaan dasar akuntansi itu sendiri. Bukannya persamaan dasar itu yang harta sama dan utang plus modal itu ya? Ya betul sekali, memang itu persamaan dasarnya. Cuman kali ini kita akan keep dulu terkait dengan persamaan ini. Pak Robi akan berikan contoh sederhana dan juga penjelasan yang lebih mudah terkait dengan apa sih sebenarnya terkait dengan pencatatan itu. Nah, anak-anak, yang terpenting konsep pencatatan akuntansi itu adalah kalian tahu dulu apa sih misalkan yang dipunya oleh perusahaan dan belinya pakai uang apa atau uangnya dari mana gitu ya. Jadi sebenarnya konsepnya adalah kalian tahu dulu perusahaan punya apa, belinya pakai uang dari mana atau uangnya dari mana gitu ya. Nah, kita beri contoh misalkan sederhana aja nih, katakanlah kita ambil si Bejo nih ya. Ini kata Bejo. Kita ambil nama yang paling familiar di Jawa aja ya, Bejo. Nah, Bejo punya apa? Kemudian belinya pakai uang dari mana? Nah, ternyata misalkan katakanlah Bejo punya apel nih. Nah, apel belinya dari mana? Ternyata Bejo beli apel dari uang pemberian ibunya ya. Kemudian yang kedua, Bejo punya buku pelajaran nih. Buku pelajaran Bejo dari mana belinya? Ternyata Bejo beli buku pelajarannya dari uang yang dia dapat dari beasiswa. Ini yang kedua. Terus yang terakhir ini misalkan katakanlah Bejo punya smartphone. Nah, smartphone dari mana Bejo dapat? Ternyata Bejo dapat smartphone masih ngutang atau beli kredit nih di toko Parto. Jadi intinya kalau kita bicara terkait dengan pencatatan itu adalah terpenting adalah pertanggungjawabannya. Dia punya apa dan dari mana itu jelas gitu ya. Kalau misalkan konsep perusahaan, misalkan kita lihat katakanlah misalkan Bejo punya PT atau disebut PT Bejo aja ya. Misalkan Bejo punya uang 500 juta misalkan. Jadi PT Bejo punya uang 500 juta, uangnya dari mana? Oh, ternyata uang 500 juta itu dari pemilik perusahaan karena dia mendirikan usaha pertama, jadi sebagai modal awal gitu katakanlah. Kemudian PT Bejo beli mobil nih. Nah, katakanlah mobilnya namanya mobil Tayo. Biar mudah aja nih sebenarnya. Kemudian dari pembelian itu ternyata tidak cash ya, tidak tunai, tetapi belinya pakai kredit ya. Misalkan dari kredit itu pemiliknya misalkan pakai DP 100 juta, kemudian itu dari pemilik, kemudian sisanya adalah hutang ke dealer Tayo tadi ya, senilai berarti 150 juta. Kemudian yang ketiga misalkan PT Bejo juga punya komputer atau laptop senilai 20 juta. Ini laptop gaming ini sepertinya ya. Nanti mungkin PT Bejo itu adalah PT perusahaan gamer. Begitu kira-kira. Nah, uang laptop tadi harganya 20 juta, ternyata setelah ditelisik itu masih ngutang di toko Amanda. Berarti ini belum lunas ya. Artinya masih kredit begitu ya. Nah, anak-anak, kalau kita misalkan kelompokkan ya. Nah, yang di kolom punya apa itu yang Pak Robi kotakin itu diakui sebagai harta ya, diakui sebagai harta. Yang punya apa diakui sebagai harta. Terus yang dari pemilik perusahaan ya tadi karena uang 500 juta setoran awal itu ya,
investasi awal, modal awal, maka itu yang dari pemilik perusahaan, kemudian yang dipakai buat DP itu kan dari pemilik perusahaan, itu semuanya diakui sebagai modal. Kemudian yang terakhir, yang belum lunas nih ya, yang masih menjadi tanggungan, itu diakui sebagai hutang. Nah, coba kita perhatikan, ternyata di sisi punya apa itu nilainya sama loh, 770 juta ya, nominalnya sama. Kemudian yang beli atau uangnya dari mana itu juga sama, 770 juta. Nah, dari sini tara, kalau kita kelompokkan jadi seperti ini. Harta itu yang dipunya perusahaan apa aja ya tadi, tinggal kita copy saja di sini. Oh, ternyata tadi ada uang 500 juta, kemudian ada mobil Tayo ya, mobilnya Tayo 250 juta, kemudian ada laptop harganya 20 juta, di total nilainya 770. Kemudian hutangnya tadi kalau kita pisahkan, maka hutangnya ada dua. Yang pertama itu udah hutang di dealer Tayo nih, karena beli mobil Tayo tadi ya, kurang 150. Kemudian hutang di toko Amanda untuk beli laptop 20 juta, jadi total hutangnya 170 juta. Kemudian modal yang dari pemilik itu ada dua ya, yang di awal tadi 500 juta sama yang dipakai buat DP mobil Tayo 100 juta, jadi totalnya 600. Nah, coba perhatiin, kalau kita jumlahin harta 770 juta, kemudian utang sama modal jika dijumlah nilainya sama 770 juta. Nah, dari sinilah konsep dasar akuntansi itu ditemukan. Harta sama dengan utang plus modal. Sampai di sini bisa dipahami? Saya yakin kalian paham. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan bicara terkait dengan transaksi analisis. Katakanlah di sini Pak Robi beri contoh, misalkan Tuan Dede mendirikan usaha bengkel motor, ia beri nama Bengkel Dede Ganteng ya, bengkelnya yang ganteng ini ya. Berikut ini adalah beberapa transaksi yang terjadi di Bengkel Dede Ganteng. Transaksi yang pertama, misalkan Tuan Dede investasi 10 juta sebagai modal awal usaha Dede Ganteng. Kalau dianalisis bagaimana analisisnya? Yang jelas ketika Dede itu menyetorkan uang sebagai modal awal, kasnya pasti nambah nih. Senilai berapa? Pastinya sama, 10 juta. Kemudian modalnya juga nambah 10 juta. Jadi kalau dicatat dalam persama dasar akuntansinya, maka kas 10 juta, modalnya 10 juta. Di sisi ke harta itu nilai akhirnya yang di kotak kuning 10 juta, dan di sisi modal plus utang juga 10 juta. Jadi balance ya, jadi sama. Terus misalkan contoh yang kedua, transaksi yang B, dibeli perlengkapan toko 1.600.000 dibayar tunai. Kalau kayak gini gimana sih analisisnya terkait dengan transaksi di atas? Maka bisa kita ketahui kasnya pasti turun karena kita belinya tunai. Kasnya turun 1.600.000, kemudian perlengkapannya yang nambah 1.600.000. Jadi kalau dicatat dalam laporan keuangannya jadi seperti ini. Nah, harta kas berkurang 1.600.000, kemudian perlengkapannya 1.600.000 bertambah. Jadi kalau dijumlahkan kasnya jadi 8.400.000 karena dikurang. Kalau dikurang nanti dikurung ya. Jadi biar kelihatan. Nah, kalau perlengkapannya itu nambah nih. Akunnya di harta nambah perlengkapan 1.600.000. Terus kalau dijumlah 8.400.000 ditambah 1.600.000 totalnya adalah 10 juta. Nah, di kolom harta di sisi modal plus utang masih sama ya, 10 juta. Lanjut di transaksi C, itu dibeli peralatan senilai 7.800.000 dibayar tunai 5.800.000, sisanya di besok. Nah, kalau dianalisis maka kasnya turun nih senilai 5.800.000, kemudian utangnya naik karena masih ada yang belum dibayar dan peralatannya naik. Kalau misalkan dicatat dalam laporan keuangan, jadi harta kasnya turun 5.800.000, kemudian perlengkapannya tidak ada perubahan, peralatannya nambah 7.800.000, kemudian nih di sisi modal dan utangnya nambah 2 juta. Jadi kalau dijumlah kasnya tadi 8.400.000 dikurangi 5.800.000 sama dengan 2.600.000, perlengkapannya masih sama dicatat 1.600.000, peralatannya nambah 7.800.000, modalnya masih 10 juta dan utangnya nambah 2 juta. Nah, tetapi nilai akhirnya masih sama, balance 12 juta gitu ya. Terus di transaksi D, dibeli perlengkapan toko 800.000 dibayar minggu depan. Nah, coba perhatikan
Nah, ini kalau misalkan transaksi seperti ini kan berarti tidak mengeluarkan uang tunai, ya kan? Jadi pasti perlengkapannya naik, utangnya naik. Nah, seperti ini. Jadi langsung saja di poin D, perlengkapannya naik 800, utangnya juga naik 800. Jadi totalnya bisa dilihat samanya 12.800, 12.800. Lanjut di E, diterima hasil usaha hari ini sebesar 2 juta. Kalau diterima hasil usaha pasti kasnya naik nih, sama modalnya juga naik. Nah, coba perhatikan. Nah, ini kas pendapatan. Nah, di pencatatan dasar akuntansi itu tidak mengenal pendapatan sama modal. Mohon maaf, pendapatan sama beban. Sekali lagi, pendapatan sama beban. Jadi kalau terjadi mendapatkan pendapatan, pasti nanti akan dicatat di kolom beban. Di kolom modal, sorry. Nah, jadinya seperti ini. Diterima hasil usaha dari hari ini sebesar ini 2 juta, kemudian kasnya nambah 2 juta, modalnya nambah 2 juta ya, dari pendapatan. Dan yang terakhir dibayar gaji karyawan sebesar 900.000. Analisisnya kasnya turun ya, karena dipakai untuk bayar, kasnya turun berkurang 900 dan modalnya juga berkurang 900. Jadi kalau dicatat seperti ini, kasnya kurang 900, modalnya kurang 900 dijumlah. Nah, ini keterangannya beban gaji nih. Jadi masih sama nilainya, sama juga ya. Nah, demikianlah penjelasan Pak Robi terkait dengan bersama dasar akuntansi. Tapi sebelumnya silakan Anda masuk di Google Classroom kalian masing-masing. Ada satu tugas di sana, yaitu soal latihan yang perlu kalian kerjakan, dan semoga soal itu bisa menambah pemahaman kalian terkait dengan bersama dasar akuntansi. Demikian dari saya, bye-bye. Demikian tadi ulasan materi terkait dengan akuntansi di kelas 12. Semoga bermanfaat. Untuk kalian, tetap semangat, tetap belajar. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.